Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Ali Muharram dari kelas B Informatika 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menjelajahi teorema CAP dan model konsisten eventual versus strong konsistensi pada database NoSQL modern. Nah, selanjutnya, mengapa ini penting? Masalahnya yaitu dunia digital ini tidak pernah tidur. Nah, aplikasi modern itu menuntut skala global seperti melayani jutaan pengguna di seluruh dunia. Nah, keterangannya 24/7 aplikasi harus selalu aktif dan responsif. Nah, volume data masifnya itu mengelola data dalam jumlah yang besar atau big data dalam satu server database tradisional tidak lagi cukup. Nah, maka dari itu kita butuh sistem yang datanya lebih besar, yang tersebar di banyak mesin, yang terdistribusi. Nah, ya ini teorema CAP atau aturan dasar sistem terdistribusi. Saat terjadi gangguan jaringan, sebuah database hanya bisa memilih 2 dari 3 jaminan berikut. Yang pertama yaitu konsistensi atau konsistensinya. Setiap pembacaan data akan mendapatkan data tulis terbaru. Nah, data itu dijamin benar dan seragam. Datanya tidak acak seperti itu. Yang kedua ada availability atau ketersediaan. Nah, sistem selalu merespon setiap permintaan. Tidak pernah ada error karena server sibuk atau mati. Nah, di sini itu harus terdistribusi karena sistem itu tidak mati, jadi harus terus merespon. Nah, yang ketiga ada participation tolerance atau toleransi partisipasi. Nah, sistem tetap beroperasi meskipun komunikasi antar server terputus di dunia nyata. Nah, gangguan jaringan atau P pasti terjadi. Jadi pilihannya antara C atau A. Nah, yaitu atau konsistensi atau availability. Selanjutnya adalah CP versus EP. Nah, CP itu sendiri yaitu konsistensi dan availability. Prioritasnya yaitu kebenaran data adalah nomor 1. Nah, yang diprioritaskan pada konsistensi availability adalah kebenaran data. Yang skenario-nya, jika terjadi gangguan, sistem lebih baik menjadi tidak tersedia atau error daripada memberikan data yang mungkin salah. Nah, analoginya sistem perbankan. Anda lebih rela transaksi gagal daripada saldo rekening Anda itu tidak akurat atau salah sasaran. Yang selanjutnya yaitu EP atau availability konsistensi. Itu memprioritaskan layanan harus selalu aktif atau servernya harus selalu aktif. Nah, skenario-nya jika terjadi gangguan, sistem tetap merespon meskipun data yang dikembalikan mungkin sedikit usang atau sedikit lama. Nah, analoginya, apabila ada feed media sosial, tidak masalah jika postingan baru teman Anda muncul beberapa detik lebih lambat. Nah, yang terpenting aplikasinya bisa terus di-scroll atau terus nge-scroll yang lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu model konsistensi strong versus eventual konsistensi. Nah, ini adalah spektrum tentang seberapa cepat data disinkronkan. Nah, strong atau konsistensi atau kuat definisinya begitu data ditulis, semua pembacaan berikutnya dijamin melihat data yang baru tersebut instan dan akurat. Terkait dengan sistem CP, contohnya database CockroachDB dan Google Spanner. Nah, yang selanjutnya itu eventual konsistensi atau eventual atau akhirnya konsisten. Nah, definisinya ini jika tidak ada pembaruan baru, semua salinan data pada akhirnya akan menjadi sama. Ada jeda waktu, biasanya milidetik. Terkait dengan sistem EP, contoh database-nya adalah Cassandra, Amazon DynamoDB, dan React. Untuk selanjutnya yaitu contoh di dunia nyata, database NoSQL populer dan pilihannya. Ini ada database MongoDB, model CAP-nya adalah CAP, model konsistensinya adalah strong atau default. Nah, cocok untuk e-commerce, manajemen konten, data yang
butuh kebenaran. Yang selanjutnya ada Cassandra, itu model CAP-nya ada AP atau eventual. Nah, cocok untuk aplikasi skala besar, IoT, media sosial yang butuh uptime lebih tinggi. Yang selanjutnya ada database Redis, atau model CAP-nya CP, itu model konsistennya lebih strong. Cocok untuk sesing, leaderboard, data real time yang butuh kecepatan dan akurasi. Selanjutnya ada database DynamoDB atau model CAP-nya EP, itu model konsistennya eventual atau default. Nah, ini cocok untuk aplikasi web dan seluler, game yang membutuhkan latensi rendah dan ketersediaan. Yang selanjutnya yaitu latar belakang di era lama SQL, database tradisional seperti MySQL sangat jago dalam akurasi data, yaitu ACID, tapi gagal dalam skala besar. Mereka hanya bisa saling up atau bisa saling beli server lebih mahal. Nah, di era baru ini yaitu Web 2.0, ledakan data dari Google, Amazon, dan Facebook, skala global dan ketersediaan 24/7, SQL tidak mampu menanganinya. Nah, solusinya yaitu NoSQL. Larilah ke NoSQL seperti Cassandra atau MongoDB yang menggunakan ratusan server murah atau scaling up untuk mengatasi masalah skalanya. Nah, dilemanya yang baru yaitu menyebar data ke banyak server menciptakan banyak masalah fundamental, seperti bagaimana data dijaga agar tetap konsisten di segala lokasi. Nah, inilah inti masalah yang kita coba jawab oleh teorema CAP dalam model konsistensi yang materinya yang di awal tadi. Dan selanjutnya itu daftar sumber akademis dan industri dari materi yang saya bawakan. Nah, teorema CAP atau CAP theorem, konsep inti dari silema CAP versus AP berasal dari sini, yaitu sumber primer konseptual CAP 12 years later, How the Rules Have Changed oleh Eric Brewer. Ini adalah artikel retrospektif dari pencipta teorema CAP sendiri yang mengklarifikasi kesalahpahaman umum dan menjelaskan nuansa dari teorinya. Nah, ini adalah bacaan yang wajib. Sumbernya yaitu bukti formal akademisnya berasal dari Brewer's Conceptual and the Feasibilities of Consistency Available Partition Tolerance Web Service oleh Seth Gilbert dan Nancy Lyons atau MIT. Ini adalah makalah akademis yang secara formal membuktikan dugaan atau conjecture prefer menjadikan sebuah teorema. Yang kedua adalah eventual consistency atau model EP. Konsep eventual consistency diperlukan oleh makalah Amazon tentang database internal mereka, yaitu Dynamo. Sumber primernya Dynamo Amazon Highly Available Key Value Store pada tahun 2007 oleh Giuseppe Canziga dan kawan-kawannya. Ini adalah makalah legendaris yang menjelaskan desain sistem EP atau Available Partition Tolerance yang menjadi dasar dari Amazon DynamoDB dan menginspirasi database NoSQL lainnya seperti Apache Cassandra. Yang ketiga ada Strong Consistency Global atau model OP modern, kemampuan untuk mencapai konsistensi kuat berskala global. Nah, didobrak dengan Google dengan Spanner. Nah, sumber primernya adalah Spanner, Google Globally Distributed Database pada 2012 oleh James C. Colbert dan kawan-kawan. Nah, makalah ini memperkenalkan arsitektur Spanner dari Revolutionary True Time yang menggunakan jam atom untuk mencapai konsistensi kuat secara eksternal di seluruh dunia. Yang keempat ada latar belakang dan implementasi NoSQL. Apache sendiri, Apache Cassandra, yaitu Decentralized Storage System oleh Aviation Lexman dan Presence Malik
Facebook. Ini adalah makalah asli dari Facebook sebelum Cassandra menjadi proyek Apache, yang menjelaskan bagaimana mereka menggabungkan model data Google Big Table dengan model Amazon Dynamo, MongoDB atau Redis dan lain-lain untuk mengatasi database spesifik lainnya. Sumber paling akurat adalah dokumentasi teknis resmi mereka. Dokumentasi ini biasanya memiliki bagian khusus yang menjelaskan model konsistensi dan jaminan CAP yang mereka tawarkan. Nah, kesimpulannya apa yang harus dipilih? Yang harus dipilih tidak ada satu database yang terbaik untuk semua kasus. Nah, pilihannya tergantung kebutuhan aplikasi yang Anda ingin buat. Nah, pahami trade-off, apakah aplikasi Anda lebih toleransi terhadap data yang sedikit usang, itu pilih yang PP, atau lebih toleran terhadap kemungkinan downtime sesaat atau per milidetiknya, itu pilih yang OP. CAP dan konsistensi adalah konsep fundamental yang membantu Anda memilih arsitektur data yang tepat untuk membangun aplikasi yang andal dan berskala yang besar. Nah, thank you for watching in my video. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.